Rumah tangga yang dibangun oleh seorang muslim dan muslimah, tujuannya tentu tidak lain dan tidak bukan menggapai dan mencapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah motivasi, itulah niat rumah tangga yang dibangun oleh muslim dan muslimah, menggapai dan mencapai keridhaan Allah. Karenanya kemudian banyak di antara kita yang mencari pasangan sekuat tenaga. Kenapa? Kita menyandarkan kebahagiaan kepada pasangan kita kelak. Berupaya begitu gigih mencari kebahagiaan, mencari pasangan, karena kita menyangka kebahagiaan ada pada pasangan kita. Dalam mencari pasangan seperti biasa, namanya orang lagi honey, namanya orang lagi PDKT, selalu menyanyikan dan menjanjikan kenikmatan. Sehari tidak ketemu terasa seminggu, seminggu tidak berjumpa terasa sebulan, sebulan gak ngeliat mungkin bisa jadi pingsan. Waktu perkenalan, anak milenial bilang ketika pacaran. Tapi begitu masuk mahligai rumah tangga, membangun rumah tangga, jadi suami istri, rumah tangganya cuma bertahan seumur jagung. Jangankan tahunan, 1, 2, 3 bulan sudah bercerai. Kenapa? Motivasi niatnya tidak mencari dan menggapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya bisa jadi seperti yang lagi rame sekarang ini, pelakor membuat rumah tangga tekor. Sebab bisa saja, tapi karena niat awalnya salah, salah melangkah di kemudian hari. Karena itu saya tekankan sekali lagi, rumah tangga yang dibangun oleh seorang muslim dan muslimah tidak lain dan tidak bukan menggapai dan mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Memang rumah tangga itu laksana berlayar di tengah lautan. Kalau berlayar di lautan yang tenang enak. Tapi yang namanya lautan, kadang badai, kadang hujan lebat, kadang petir, kadang ombak yang menggulung. Itu yang bikin kapal oleng. Kalau nahkodanya masing-masing antara suami dan istri mau jadi nahkoda masing-masing, kapal tidak akan bisa berlayar di pantai kebahagiaan. Kalau suami dan istri saling besar egonya, kapal akan pecah di tengah samudra tanpa bisa menepi di pantai kebahagiaan. Karena itu tentu semua orang yang berumah tangga ingin mendapat pasangan yang soleh dan soleha. Seorang perempuan ingin mendapat suami yang soleh. Seorang laki-laki ingin mendapat pendamping yang soleha. Nah, Islam memberikan tuntunan. Baginda kita Nabi besar Muhammad SAW memberikan kriteria. Apa kriterianya? Kata Nabi, sebaik-baik istri yang soleha diantaranya 3 cirinya. Istri yang soleha itu 3 cirinya. Sebab mohon maaf, yang tadi saya katakan, masalah dalam rumah tangga pasti terjadi. Yang sekarang lagi ngetren ini kan katanya pelakor. Sebaiknya masing-masing antara suami dengan istri introspeksi. Jangan saling menyalahkan. Gunakan tuntunan agama. Insya Allah pintu itu akan tertutup. Misalnya sang istri juga introspeksi, suami juga introspeksi. Bercermin
mengambil apa yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi. 3 di antaranya ciri istri yang soleha. Ini yang bisa mendatangkan ketenangan dan kenyamanan kepada suami. Pertama, tasurruhu iza nazara. Kalau dilihat suami, istri menyenangkan. Artinya kalau suami melihat si istri, menyenangkan hati suaminya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mohon maaf, banyak hal-hal yang dijadikan pembenaran di luar rumah tangga. Ketika di luar rumah, mungkin saja seorang suami mengatakan bahwa dia di rumahnya tidak lagi mendapat ketenangan, kenyamanan. Itu tidak didapatkan dari istrinya misalnya. Istrinya pun bisa jadi begitu juga di luar. Karena itu tuntunan agama yang diajarkan oleh baginda Nabi, seorang istri yang solehah apabila ia dipandang oleh suaminya, dia menyenangkan hati suaminya. Perlu saya garis bawahi, dipandang menyenangkan itu bukan berarti harus bentuk fisik. Dipandang yang menyenangkan itu dalam Islam bukan bentuk fisik yang kebanyakan orang menyangka. Kalau dilihat menyenangkan itu punya istri yang kulitnya putih, kuning langsat, hidungnya mancung, badannya berisi. Itu fisik. Yang dimaksud oleh agama Islam adalah apabila dipandang oleh suami, dia menyenangkan suaminya. Perilakunya yang sopan, menebar senyum kepada suami. Sebab mohon maaf, suami itu siapapun orangnya, kalau di luar rumah dia adalah pekerja. Tugas utamanya adalah mencari nafkah. Dari pagi sampai sore dia di luar rumah mencari nafkah. Buat siapa? Buat keluarga, anak dan istrinya. Sudah lelah, sudah capek di luar rumah mencari rejeki yang halal. Lalu pulang ke rumah mendapat pemandangan yang tidak enak dari istrinya. Suami capek pulang dari mana-mana. Di rumah istrinya dilihat tidak menyenangkan hati. Pulang dari mana-mana capek, sampai rumah istri manyun aja. Walaupun pakai bedak serba mahal, walaupun pakai make up serba trendy, tapi kalau selalu cemberut, marah-marah, ngedumel, ya suami lama-lama bisa jadi nggak betah. Karena itu kata baginda Nabi, kalau dipandang oleh suami, dia menyenangkan, menenangkan, menentramkan hati suaminya. Satu contoh misalnya, suami pulang kerja, cium tangannya, tanya sudah makan atau belum. Dengan ekspresi wajah yang enak, dengan ekspresi wajah yang lembut. Saudara, ini sangat berpengaruh. Dalam kehidupan berumah tangga, masing-masing pasangan harus introspeksi. Sebab kalau suami tidak menemukan itu di dalam rumah tangganya, boleh jadi akhirnya dalam kehidupan di rumahnya suami nggak betah. Kenapa? Istri kalau dipandang tidak menyenangkan suami. Nah, sebaliknya, perlu diingat, ini untuk menutup pintu-pintu pelakor yang masuk ke dalam rumah tangga kita. Perlu diingat, Islam lebih utama mengajarkan kepada para suami. Dalam Quran dijelaskan, wa'asiruhunna bil ma'ruf. Kalau tadi tuntunan buat istri yang soleha, sekarang tuntunan buat para suami yang soleh. Wa'asiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istrimu dengan baik.
baik ucapan dan perbuatan. Sebab perlu diingat para suami, istri kita di rumah itu bukan barang yang kita taruh begitu saja. Istri kita itu di rumah punya akal dan perasaan, punya pikiran dan perasaan. Sebab itu para suami hendaknya memberikan perhatian. Cara menggauli istri adalah dengan baik adalah salah satunya memberikan perhatian yang cukup kepada istri.